Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Haja Siti Bisa Nurmaunah di SHI slideshow, Bu? MSI. Di slideshow? Oh sudah Bapak, Sudah, Bapak belum muncul ya? belum muncul. Ya, slideshow-nya full screen-nya belum kelihatan. Oke, mungkin stop share dulu, diulangi kembali, Bu, biar maksimal. Ya sebentar Pak. Saman ya. Oke, sudah, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Siti Nur Maunah SHI MSI yang selaku penguji seminar aktualisasi Latsar, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi MPD selaku mentor, yang saya hormati Bapak Miftahul Falah MPD MSI selaku coach atau pembimbing rancangan aktualisasi Latsar. Perkenalkan, nama saya Maidita Ambarsari, calon guru ahli pertama Bahasa Indonesia. Mohon izin untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya. Untuk latar belakang, permasalahan latar belakang pada rancangan aktualisasi saya adalah permasalahan literasi yang terdapat di MTSN Negeri 7 Klaten. Jadi, masih ditemukan mayoritas peserta didik minim ketertarikan dengan bahan bacaan, belum bisa memahami dan menganalisis soal model HOTS atau HOTS, membuat tulisan dalam bentuk esai, dan masih kurang percaya diri dalam menyampaikan gagasan atau ide pada saat presentasi. Permasalahan literasi ini dikarenakan belum optimalnya pembiasaan literasi dalam proses pembelajaran di MTSN Negeri 7 Klaten. Kemudian saya lanjut untuk berdasarkan latar belakang terdapat 5 isu yang saya analisis. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan media digital dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di MTSN Negeri 7 Klaten. Belum optimalnya pembiasaan literasi kepada peserta didik di MTSN 7 Klaten, belum optimalnya penggunaan metode dan ceramah pada pembelajaran bahasa Indonesia, belum optimalnya kolaborasi antara guru dengan wali murid terkait pengawasan belajar peserta didik, kurang tersedianya sumber dan bahan ajar bahasa Indonesia yang konkret dan relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah dianalisis atau ditepis menggunakan model APKL, peringkat pertama adalah belum optimalnya pembiasaan literasi, peringkat kedua belum optimalnya penggunaan media digital, peringkat ketiga belum optimalnya penggunaan metode non-ceramah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, ketiga isu dianalisis menggunakan metode USG. Untuk peringkat pertama, belum optimalnya pembiasaan literasi peserta didik di MTS Negeri 7 Klaten. Kedua, belum optimalnya penggunaan media digital dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Negeri 7 Klaten. Yang peringkat terakhir, belum optimalnya penggunaan metode non ceramah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah analisis isu. Analisis isu menggunakan Fishbone dengan metode penggunaan metode pembelajaran tidak mengintegrasikan budaya literasi. Selanjutnya, belum optimalnya kegiatan Jumat literasi, kurangnya penguasaan metode membaca kritis peserta didik. Yang selanjutnya dari rendahnya ketertarikan peserta didik terhadap bacaan, distraksi penggunaan media sosial yang berlebihan, minimnya kesadaran guru untuk melakukan pembiasan literasi saat pembelajaran. Dari mother nature atau lingkungan, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga, kurangnya pembiasaan literasi di lingkungan sekolah, kurang tersedianya buku bacaan yang menarik, belum tersedianya materi penunjang literasi digital. Nah, berdasar deskripsi isu terpilih yaitu belum optimalnya pembiasaan literasi peserta didik MTSN Negeri 7 Klaten,
data dan fakta masih terdapat siswa yang mempunyai minat literasi rendah. Minat literasi ini disebabkan kurang efektifnya pembiasaan literasi. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca karena keterbatasan kosakata mengakibatkan peserta didik kesulitan dalam memahami soal berbasis HOTS, membuat tulisan esai yang koheren dan menyampaikan ide gagasan secara lisan. Penyebabnya, belum optimalnya kegiatan Jumat Literasi, rendahnya minat baca siswa belum menguasai metode membaca kritis pada saat membaca. Dampak dari isu tersebut adalah yang pertama, siswa tidak bisa menganalisis dan menjawab soal HTS, kosakata siswa kurang, siswa tidak bisa membuat esai, kurang percaya diri pada saat menyampaikan gagasan secara lisan, dan minat belajar menjadi rendah. Ketertarikan dengan agenda 3, isu tersebut berkaitan dengan implementasi manajemen ASN yaitu profesionalitas dan kepentingan umum. Gagasan kreatif untuk mengatasi isu tersebut adalah optimalisasi metode membaca kritis pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik MTSN Negeri 7 Klaten. Nah, berikut adalah matriks kegiatan yang berkaitan dengan core issue. Untuk selanjutnya ini adalah rekapitulasi nilai berakhlak. Dan selanjutnya adalah rencana jadwal aktualisasi yang akan saya lakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maidita Ambarsari untuk paparannya. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Ahmadi. Disilakan. Terima kasih Pak. Kita sampaikan beberapa hal. Jadi tema atau judul yang sampaikan Bu Mai tentang optimalisasi metode membaca kritis pada pembelajaran bahasa Indonesia dan isu yang ada sahabat saya pada 5 itu memang betul sekali Bapak. Betul Bapak, jadi betul. Memang belum optimal. Jadi optimal itu bukan berarti memang sama sekali tidak, memang belum optimal karena di madrasah kami itu ada sekitar ada 30 kelas, itu ada program unggulan dan program reguler. Oke. Kemudian di program unggulan yang 9 kelas itu sebenarnya sudah optimal. Jadi untuk digital sudah komplit, ada layar, ada sebagainya. Tapi di kelas reguler ada 21 kelas memang belum bisa optimal. Sebenarnya anak-anak kami itu ada potensi, Bapak. Ada potensi yang memang bagus karena ketika PPDB kelas 7 itu ada sekitar 700-an pendaftar, kemudian kami menerima 320, itu sudah memilih anak-anak yang memang punya kompetensi yang lebih bagus dari SMP yang ada di sekitar MTS 7 Klaten. Sebenarnya itu. Hanya kemudian kalau isinya ada optimalisasi memang juga saya mendukung dari judul yang sampaikan Bu Medita karena memang kami madrasah sudah mengupayakan untuk sesama guru bahasa Indonesia juga untuk pada koordinasi, kemudian kepada murid, kemudian guru-guru yang mengajar di program unggulan dan program reguler juga nanti ada beberapa kolaborasi untuk menjadikan siswa-siswa itu menjadi siswa yang memang punya potensi literasinya mampu untuk menganalisa, membaca, memahami dan nanti mendapatkan apa ya nilai yang bagus. Saya kira itu Bapak yang bisa sampaikan. Artinya memang kami perlu yang termasuk yang terkait dengan digitalisasi atau digital memang kami belum merata. Hanya ada LCD berapa sekitar 5 atau 6 yang keliling di program reguler, tapi untuk yang 9 kelas itu sudah bagus, Bapak Ibu. Sudah bisa untuk melayani setiap saat karena
layar monitornya juga sudah 70 in, sudah besar. Saya kira itu Bapak yang bisa sampaikan. Judul yang Ya, disampaikan oleh Ibu Maida bagus dan memang perlu optimalisasi dalam hal pembacaan literasi dan lain sebagainya. ya. Baik. Terima kasih Pak Amadi untuk penguatannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji kepada Ibu Haja Siti Nurmaunah. Disilakan. Sudah. Ya, benar. Suaranya masih mute, Bu. Terima Oke. kasih Mas Falah. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Mentor dari MTSN 7 Klaten, ya, yang tadi telah memberikan Pak Ahmadi yang tadi telah memberikan penguatan, bimbingan dan arahan kepada Saudari Medita Ambarsari. Matur suwun Pak Ahmadi. Ya. Eh, Baik, kalau dilihat dari rancangan aktualisasi ini secara umum kami sampaikan dan juga kami berikan apresiasi pada Saudari Medita Ambarsari telah cukup bagus. Tadi paparan singkat padat eh, juga sudah cukup. Nah, ini izin saya akan melaksanakan tugas saya selaku penguji. Secara singkat, metode metode membaca kritis. Metode membaca kritis itu yang diterapkan pada siswa MTSN itu seperti apa? Ya, baik Ibu, mohon izin untuk menjawab. Jadi untuk metode membaca kritis yang akan saya terapkan adalah menggunakan metode SQ3R, Ibu. Jadi membaca yang terdiri dari 5 langkah. Yang Sebelum pertama, metode sebelum tadi pakai apa survei SQ dan sampai ke apa eh, teknik sebelum ke teknik ya SQ3R tadi survei question rate receipt and review nggih. secara singkat untuk metode membaca kritis ya bagi karena ini bagi anak-anak MTSN ya berbeda dengan anak-anak yang sudah kuliah mahasiswa gitu atau orang dewasa itu yang seperti apa? Oh, nggih. Jadi untuk metode membaca kritis untuk yang bisa dilakukan untuk anak-anak setingkat MTS itu adalah membaca dengan memahami isi bacaan Ibu. Jadi setidaknya anak-anak itu bisa mengetahui pokok gagasan utama yang terdapat pada setiap paragrafnya sehingga nanti peserta didik itu dapat menyimpulkan apa saja isi bacaannya seperti itu. Hmm. Di situ ya untuk membaca Nggih. kritis bagi anak-anak. Nggih. Ya. Eh, Kemudian yang berikutnya ya terkait dengan metode ini siapa yang mengembangkan literatur tentang metode ini bisa diperoleh dari mana? Mohon diulangi lagi Bu, pripun Bu? Ya, kan pakai metode membaca kritis. Metode membaca kritis ini mungkin siapa yang mengembangkan atau yang sudah mempraktekkan, mengimplementasikan metode ini, terus kemudian hasilnya seperti apa, dan mungkin bisa diperkaya literaturnya di daftar pustaka. Saya baca tidak ada literatur tentang metode membaca kritis ini. Gini. Oh, jadi saya sebelum selama proses pembuatan rancangan ini saya sudah melihat beberapa jurnal Ibu. Jadi beberapa jurnal yang menerapkan metode SQ3R ini dan metode diskusi teks. Jadi saya mengambil literaturnya dari situ sehingga saya berani untuk mengambil judul ini Ibu karena sudah ada beberapa jurnal yang membahas tentang penggunaan metode tersebut. Ya, jurnalnya siapa, Mbak? Sebentar Coba saya mungkin cek salah dulu. satunya. Ya, karena saya lihat di referensi bacaan di daftar pustaka nggak ada. Kemudian Oh, juga, ya, nggih. kemudian Belum juga saya dalam, cantumkan. betul, kemudian juga dalam paparan di sana tadi tentang apa itu metode membaca kritis itu saya tidak melihat. Jadi nanti gambarannya seperti apa ketika rancangan aktualisasi ini dilakukan, saya ingin mendapatkan gambarannya.
Oke. Jadi ini saya menampilkan jurnal yang sudah saya peroleh atau saya memaparkan itu Bu rencananya seperti Bu? Monggo. Oh, jadi untuk rencana dalam metode membaca kritis ini saya akan mengajak anak-anak yang pertama untuk saya akan gini Bu, saya akan menyediakan bahan bacaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya ajarkan, terus saya menginstruksikan anak-anak untuk membentuk kelompok. Nah, setelah itu saya menginstruksikan anak-anak untuk melakukan kegiatan membaca kritis ini. Setelah membaca kritis, anak-anak akan mendapatkan data-data yang akan digunakan untuk presentasi, kemudian anak-anak mempresentasikan hasil presentasi. Nah, hasil mempresentasikan ini tuh berkaitan dengan kemampuan anak-anak untuk berbicara di depan umum. Nah, setelah itu, setelah selesai berpresentasi, untuk mengetahui meningkat atau tidaknya kemampuan literasi ini, saya akan mengadakan asesmen tertulis dan asesmen yang berbasis digital. Jadi menggunakan itu namanya pembelajaran edukasi. Nanti ada Zoom, ada game-gamenya seperti itu. Oke, itu agar nanti ditambahkan ya untuk memperkaya literaturnya. Saya tadi sempat kepikiran untuk indikator keberhasilan metode belajar kritis itu sampai seberapa kritisnya anak itu yang bisa dikatakan itu sebagai berhasil begitu. Nggih. Bisa berhasil kritis untuk setingkat SMP itu anak-anak mampu yang pertama mengetahui gagasan pokok di setiap paragraf, kemudian anak-anak nanti bisa menjawab soal-soal berbasis HOTS atau HOTS yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Karena yang saya temui itu masih banyak anak-anak yang belum bisa memahami maksud dari soal sehingga menjawabnya pun juga mohon maaf terkadang ngawur seperti itu Ibu. Oke, Mungkin baik, cukup nanti bisa ditambahkan diperkaya di literaturnya dan juga tadi untuk indikator keberhasilannya tadi mungkin bisa karena saya nangkapnya ini untuk anak MTS mungkin beda metode belajar membaca kritis dengan anak-anak yang mungkin teman-teman yang sudah kuliah atau yang ini gitu. Oke, kami kembalikan ke Mas Fala. Terima kasih Pak Ahmadi. Ini rancangan yang bagus untuk bisa mengembangkan metode berpikir anak-anak. J. Ya, baik. Terima kasih Bu Haja Siti Nurmaunah. Terima kasih Pak Amati yang telah memberikan penguatan dan kerso hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian Bu Mei Dita, semoga nanti lancar untuk realisasi dari rancangan ini. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk paparan dari Bu Mei Dita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Terima kasih. matur nuwun Pak Amati. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin baik, semakin tahu maju antar setuju. Amin, amin. Ya. Selanjutnya paparan dari Bu Eka. Oke. Oke, Bapak. Oke, untuk mentor Bapak Haji Haji Komarudin. Oke, Oke. monggo Bu Eka disilakan untuk paparan. Izin merecord dulu ya, Pak. Monggo. Oke, baik. Saya izin